Saudara, hingga saat ini delik kekerasan seksual yang jadi alasan Ferdy Sambo melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua masih dianggap publik tidak masuk akal. Namun, delik ini terus diperjuangkan Sambo. Dugaan publik agar majelis hakim bisa membebaskan istrinya Putri Chandrawati dari tuduhan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dan awal pekan lalu, Putri diminta keterangannya di muka sidang soal kejadian kekerasan seksual yang diklaim dialaminya di Magelang. Tapi saat sidang publik tidak tahu apa yang diceritakan Putri saat Yosua melakukan tindak kekerasan seksual seperti klaim istri Sambo ini. Karena sidang berlangsung tertutup. Alasan Putri Chandrawati menjelaskan peristiwa Magelang dalam persidangan tertutup karena tindak asusila merupakan hal yang sensitif untuk diceritakan. Putri pun sebelum sidang dimulai sudah memohon kepada majelis hakim agar sidang dilangsungkan secara tertutup. Lalu hakim pun mengabulkan permintaan Putri dengan meminta semua awak media keluar dari ruang sidang dan hanya terdakwa, saksi, JPU dan kuasa hukum yang diperkenankan mengikuti sidang. Ya, meski sidang berlangsung tertutup, saat Putri menjelaskan detail kejadian pelecehan seksual yang dialaminya dilakukan Yosua, namun di sidang yang sama, istri Ferdy Sambo itu mengaku sempat diancam oleh Yosua, dihempaskan hingga diperkosa. Saat sidang Senin lalu, Putri Chandrawati bersaksi di muka persidangan dengan meyakinkan sambil menangis. Bukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayangkari. Oke, jika ditarik mundur ke belakang, pada persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada 9 November lalu, Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo yang pada saat kejadian pelecehan yang diklaim Putri terjadi pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang berada bersama Putri, mengaku tidak mengetahui sama sekali ada peristiwa pelecehan seksual. Susi hanya mengaku melihat majikannya itu seperti dalam keadaan sakit. Nyalain lampu, saya naik ke atas lantai 2. Terus pintunya kaca masih tertutup. Terus saya duduk di depan kaca, saya mendengar ibu menangis. Habis itu Om Kuat sama Om Riki datang, tapi saya nggak tahu Om mendengar Riki. ibu menangis. Siap. Bisa saudara pastikan itu menangis? Siap, ibu menangis. Silahkan bicara ya. Untuk di Magelang sendiri ada tidak tindakan pelecehan itu terhadap Ibu PC? Kalau tidak ya tidak tahu ya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Berarti saudara tidak tahu apakah ada pelecehan atau tidak ya? Tidak tahu. Oke. Jika kesaksian Susi tadi tidak meyakinkan, padahal Susi berada di Magelang saat Putri mengklaim diperkosa Yosua. Suami Putri, Ferdy Sambo, dengan meyakinkan bercerita di muka sidang bahwa istrinya diperkosa Yosua. Padahal saat kejadian, Sambo tidak berada di rumah Magelang. Sambo bercerita istrinya diperkosa, diancam, dan dihempaskan hingga mengalami trauma yang mendalam. Sambo mengaku emosi, khawatir, dan terpukul mendengar cerita istrinya diperkosa. Tapi di sisi lain hakim juga meragukan cerita Sambo. Karena setelah menerima cerita itu, Sambo masih sempat merencanakan untuk bermain bulu tangkis. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis.
Kan dijadwalkan disampaikan Korspri bahwa tadi seperti yang sudah bilang ada jadwal main bulu tangkis. Jika tadi Putri Chandrawati mengatakan ia diperkosa Yosua dan diancam, keanehan lainnya adalah saat ajudan Ferdy Sambo, Ricky Rizal, mengaku di persidangan Putri sempat mencari dan bahkan memanggil Yosua ke kamarnya. Ricky sendiri berada di Magelang saat Putri mengalami pelecehan di Magelang. Ini jadi janggal karena secara kronologis Yosua diminta Putri menemuinya setelah kejadian pemerkosaan yang dialaminya. Ayo dicari ibu loh. Oh dicari ibu, dipanggil ibu. Diem terus. Yuk sama saya kok, sama saya. Tenang aja, kuat nggak ngapain sama saya. Terus yaudah bang, masuk. Dia di depan yang mulia, masuk ke lewat garasi. Izin ibu, ini Yosua ibu. Terus ibu cuma yang karena kondisinya waktu itu saya lihat apa ya, pucat lemah gitu yang mulia. Cuma diem aja tiduran itu, terus Yosuanya masuk melewati saya. Waktu itu Yosua langsung kayak gini yang mulia. Terus duduk di situ, terus saya lihat saya nggak dicari, berarti saya nggak itu, saya yaudah saya tutup aja pintu yang ram. Ahli Kriminologi Universitas Indonesia di persidangan hari ini menjelaskan dugaan pelecehan seksual di Magelang tidak bisa dijadikan motif pembunuhan Yosua. Menurut ahli, perlu bukti visum untuk membuktikan dugaan pelecehan seksual. Sejauh ini, isu pelecehan seksual hanya dari pengakuan Putri Chandrawati saja, tanpa bukti visum. Bisa nggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini? Yang utama. Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti. Bukti-bukti. Karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari Nyonya PFS. Satu alat bukti tidak cukup. Dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Atas penjelasan ahli kriminolog soal pelecehan seksual tak bisa dijadikan motif pembunuhan Yosua, Ferdy Sambo menyanggahnya. Sambo tetap pada pendiriannya bahwa dirinya tak mungkin berbohong karena yang jadi korban pelecehan seksual oleh Yosua di Magelang adalah istrinya sendiri. Tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Sementara itu sambil menahan tangis, pada sidang hari ini Putri Chandrawati menyayangkan keterangan ahli kriminologi. Putri berharap ahli kriminolog bisa memahami perasaannya sebagai korban kekerasan seksual. Sayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman dan penganiayaan. Terima kasih. Itu saja ya. Kendati pengakuan kekerasan seksual banyak ditentang, kuasa hukum Putri Chandrawati mengklaim memiliki 4 bukti dugaan kekerasan seksual yang dialami kliennya. 4 bukti itu mulai dari keterangan 2 saksi, yakni 2 asisten rumah tangga Ferdy Sambo, lalu keterangan ahli, alat bukti surat hasil pemeriksaan psikologi forensik yang diminta penyidik kepolisian, serta bukti petunjuk dalam situasi tertentu. Jika kuasa hukum yakin ada bukti dugaan kekerasan seksual, jaksa penuntut umum dalam kasus ini sempat menanyakan kepada Putri perihal hasil tes uji kebohongan yang menanyakan apakah dirinya berselingkuh dengan Yosua. Jaksa bertanya apakah Putri Chandrawati ingat dengan hasil tes kebohongan itu. Putri menjawab tidak tahu dan tidak ingat.
Jaksa pun mengungkap pertanyaan tes kebohongan dan jawaban Putri. Jawaban Putri adalah tidak. Namun hasil tes kebohongan menyatakan Putri berbohong. Kami akan manggil ahlinya, tapi paling tidak apa yang mau ditanyakan langsung aja. Karena saksi tidak ingat, maka kami akan bacakan pertanyaannya. Baik, silakan. Sebentar yang mulia. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali? Tidak. Tindak kekerasan seksual yang diklaim dialami Putri Chandrawati masih banyak diragukan publik. Pembuktian delik yang dijadikan latar belakang pembunuhan Yosua pun akhirnya menuai kritik. Upaya Ferdy Sambo melepaskan istrinya dari jerat pidana pembunuhan berencana ada di tangan para kuasa hukumnya. Meski kini, hakim pun sudah mulai bisa membaca ada yang janggal pada peristiwa pembunuhan Yosua.